Talak tilu, hey. Perjalanan menuju Puncak Guntur 2249 mdpl, yaitu adalah miniatur Gunung Semeru. Itu menurut panggilan dari beberapa orang pendaki ya guys. Ini adalah hasil dari dokumentasi perjalanan kita, dari mana kita sudah merencanakan dari jauh-jauh hari. Sebenarnya rencana kita adalah ke Gunung Gede Pangrango, cuma karena COVID-19 jadi belum bisa buka Gunung Gede Pangrangonya. Jadi ini adalah perjalanan dari awal mula dari Cianjur menggunakan rute Ciranjang, kemudian Padalarang, tembus ke Cimahi, langsung ke Soekarno-Hatta, lanjut lagi ke Cibaduyut, lalu ke Bojong Soang, lalu ke Ciparai, Majalaya, melalui Bridge Hill Kamojang, kemudian jalan Kamojang Raya, langsung kita sampai di Cikahuripan. Ini adalah kita sedang ada di kota Cimahi, dimana di kota Cimahi melanjut ke Soekarno-Hatta ya lumayan macet, nggak begitu macet banget parah, tapi ya lancar jaya, hanya sedikit saja macetnya. Ini adalah jalan Cibaduyut Raya, kita menggunakan jalan Cibaduyut Raya sampai akhirnya kita sampai di jalan Kamojang. Ini adalah jalan Majalaya. Sebenarnya kita mau menggunakan rute yang lain, cuma karena dari hal yang paling cepat yaitu kita bisa lewat sini. Kita langsung ke Kamojang, kita melalui Kamojang. Ini adalah Bridge Hill dari Kamojang yang sangat terkenal ya guys. Jadi teman-teman bisa cek sendiri, di sini banyak orang-orang berfoto, berselfie, banyak lah. Jadi ini adalah jembatan cukup terkenal di daerah Kamojang karena ini jalan jembatan yang baru juga, jembatannya baru dan jalannya juga baru. Ini sangat bagus sekali, jalannya lebar, kurang lebih ya sekitar 12 meter lah ya, karena begitu luas banget. Jadi enak banget, pemandangannya dingin, suasananya dingin, jadi teman-teman bisa ke sana sendirilah. Ini adalah persimpangan ke kiri dari Cikahuripan. Jalannya lumayan jelek lah, tapi ini sebenarnya salah jalan sih. Kemarin saya salah jalan karena Google Maps nunjukinnya ke sini, ini jadi kita tersesat. Orang-orang di sana perjalanan dari base camp ke maksud saya dari parkiran ke base camp itu memperkirakan waktu sekitar 1 jam jalan santai dan 2 jam ya jalan santai maksud saya, dan 1 jam jalan cepat. Adalah secara realnya kita berjalan berjalan cepat itu 2 jam dari parkiran. Bisa bayangin aja dari parkiran sampai ke base camp itu memakan waktu 2 jam lebih. Artinya perjalanan cukup melelahkan, karena di sana juga kita Pendakian Gunung Guntur disediakan dengan Garut, jalan yang begitu jelek, lumayan jalan yang melelahkan. tidak begitu mulus, dan jalan yang agak menanjak ya guys. Nanti ada pos 1 dan pos 2. Teman-teman juga bisa lihat di kiri kanan belakang. Sekali. Gimana perjalanannya? Capek. Ah, masa anak anjing capek? Setan. Perkebunan tembakau, banyak sekali perkebunan tembakau di sini. Karena menurut catatan supplier tembakau itu terbesar itu dari Garut teman-teman. Iya. Kecapean lah itu Kang. Nah, perkenalkan, nama saya Asep nih yang di belakang, kemudian yang di depan ini adalah Willy Herman Wahidin. Dia adalah saudara saya. Kita rencana naik gunung, sebenarnya ke Gunung Gede, dan hari ini baru tercapai ke Gunung Guntur. Ini teman-teman bisa lihat rute perjalanannya. Ini sebenarnya masuk mobil, cuma karena
emang gak tahu kenapa tapi harus parkir di bawah dan kita harus berjalan jauh ke atas tanpa menggunakan apa-apa. Jadi kalau teman-teman naik ke gunung ini, teman-teman siapin air yang banyak. Kemudian ini kita sudah sampai di tempat registrasi dan briefing di rute Cikahuripan. Ini banyak sekali orang-orang turun dari gunung karena ini tanggal 17, jadi mereka naik gunung dari tanggal 16, kemudian tanggal 17-nya mereka turun. Mereka upacara di atas, tapi kita beda karena kita nggak mau ramai. Jadi kita tanggal 17-nya naik, baru nanti tanggal 18-nya turun. Kita briefing dulu di sini. Gimana Om? Briefing tentang rute dan segala macamnya dijelaskan di sini, cuma saya nggak video ya. Di sini pengecekan sampah, pengecekan makanan, jumlah plastik-plastik yang dibawa ke atas harus sama dengan jumlah plastik yang nanti dibawa pulang ya guys, supaya tidak ada yang dibuang di atas. Hal yang paling dilarang adalah membawa tisu basah ke atas ya guys. Setelah registrasi dan briefing barulah kita mulai perjalanan. Ini baru awal mula perjalanan menuju pos 1, yaitu dengan jarak tempuh 2 jam perjalanan santai. Kondisi jalannya ya sebenarnya berpasir dan berbatu. Sebenarnya kondisi tanahnya ini sekitar 25%, tapi kebanyakannya itu batu kerikil dan pasir ya guys. Itu adalah gunung yang akan kita tuju. Perjalanan masih jauh ke atas guys. Kita nyampe jam 4, sekarang baru jam 12. Nyampe jam 4 jam 5. Kondisi jalan yang sangat curam. Ini belum seberapa, jadi kita masih menuju ke pos 1. Itu adalah gunungnya. Kita akan ke sana. Dan di saat kita sedang berjalan bertemu banyak pendaki-pendaki yang turun. Ini adalah turunan yang sangat curam. Sebenarnya di sini nggak bisa jalan, mereka harus bergelosoran seperti itu. Ini adalah pendaki lain yang turun dari atas. Ini panjang banget sampai ke bawah. Jadi kalau teman-teman ke daerah sini atau memuncak ke sini, siapin air yang banyak karena akan menghabiskan banyak energi dan banyak minum. Di sini sangat melelahkan sekali nih. Bagaimana perjalanannya saudara? Luar biasa sekali. Capek. Nanjak banget. Berkali-kali saya tanya sama Willy, gimana capek bro? Anda jawab ya biasa saja. Tapi padahal capek. Ini adalah pos ke-1. Jarak tempuh sekitar yang tadi saya bilang 1 jam lebih dari base camp menuju pos 1 ini. Dengan kondisi bebatuan, rawan longsor, dan pasir. Ini teman-teman bisa lihat kondisinya kurang sekali pepohonan karena emang di sini jarang sekali pepohonan. Yang paling banyak di sini adalah rumputan seperti ini, kemudian padang ilalang. Terus teman-teman bisa lihat juga bahwa kondisi dari tempat ini banyak sekali yang longsor dan pasir, lebih banyak pasir ya daripada tanah. Karena emang daerah sini adalah pasirnya banyak teman-teman. Dan ketika ini kita hampir jam 2. Di sini banyak sekali kabut, udah mulai menutupi, mulai gelap, dan hampir menutupi semua bagian gunung, bukit, bahwa kita akan gelap. Gelapnya bukan karena malam ya guys, tapi karena perjalanan hampir menuju ini adalah puncak. Perjalanan cuman jalannya lebih menuju ke puncak. Ini adalah tanjakan menuju ke puncak karena emang ini tali, jalannya begitu curam sekali. Jadi kita harus memakai tali untuk naik ke atas guys. Tali dengan diikat ke pepohonan, kemudian kita berpijak dan berpegang
pada Mau tali nyampe tersebut. puncak. Capek. Saudara. Sekali berteriak capek karena emang capek sekali. Persiapkan mental dan jangan lupa bawa air minum yang banyak ya. Beberapa menit lagi kita sampai di puncak. Ini sudah lumayan datar. Luar biasa sekali. Ini adalah Kayaknya kondisi di sana dari tempat berkemah. hutan Kita langsung mati. kesana. Orang-orang di sana bilang bahwa ini adalah hutan mati karena Kesana, guys. pepohonannya pada mati. Dia Di sini kecapean. kita beristirahat lagi karena sudah kecapean. Capek. Dia udah kecapean, guys. Hebat sekali. Ketika kita sudah sampai di atas, kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Bahwa capek, lelah, semua terbayar tuntas dengan keindahan di atas Gunung Guntur ini, guys. Seolah-olah mirip seperti miniatur dari Gunung Semeru, guys. 2193 mdpl. Ketinggian gunung Puncak 3. puncak keempat adalah 2193 mdpl. Sebenarnya ini pos keempat dan di sana adalah pos kelimanya, puncak tertinggi dari Gunung Guntur setinggi 2249 mdpl. Kemudian itu yang di sana itu ada gunung, itu adalah puncak ketiga. Itu adalah puncak ketiga. Sebenarnya di sana jarang orang karena jalannya terputus, guys. Persiapan tenda untuk kita buat berteduh nanti malam. Kita pasang tenda dulu, kemudian kita akan masak-masak ya. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini banyak pepohonan yang mati karena mungkin terbakar. Masak. Kita lagi persiapan untuk masak, untuk makan siang, ya makan sore maksud saya. Pakai virtus. Pemandangan yang begitu indah, berbayar kita, jadi lelah capek kita. Begitu banyak pendaki yang sedang berfoto dan menikmati alam segar Mulai di tertutup awan, tempat guys. ini. Mulai gelap. Teman-teman lihat gersang, Puncak. Udah gunung gelap mulai sekali. tertutup awan dan mulai gelap karena emang sudah jam 5 sore. Ini ada sinar matahari. Jadi awan menutupi seluruh gunung dan hasil nanti kita gelap-gelapan guys, penuh dengan kabut menutupi semuanya. Kalau teman-teman lihat di sini ada banyak begitu lubang. Dari situ kalau teman-teman pernah ke sana atau mau ke sana,
Nanti teman-teman bisa cek sendiri bahwa di lubang-lubang itu kalau teman-teman pegang itu sangat panas. Kalau lama kelamaan bisa terbakar karena di situ mengeluarkan suhu panas dan apa namanya ya, mengeluarkan suhu panas lah istilahnya seperti itu. Kalau teman-teman nanti cek, boleh cek ke sana. Mungkin dari bawah gunung menguap ke atas, ya seperti itulah. Artinya hati-hati. Kita sedang menikmati Kita lagi berada kondisi di di hutan sini dan mati, guys. menikmati udara segar yang Hutannya ada di mati, sini, guys. pohonnya mati-matian mengejar cinta tapi gak dapet. Ini jadi ceritanya kita lagi ngambilin ranting-ranting pohon kecil-kecil untuk kita buat bukan api unggun sebenarnya, tapi ini kita buat untuk masak nasi. Jadi kita bikin apa namanya bikin hawu lah kalau dalam istilah Sundanya. Jadi kita nyari kayu bakar kecil-kecil karena kayu bakarnya gak ada, jadi kita ada kalau dalam bahasa Sunda itu ada tunggul atau apa ya namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ambil karena di sini juga bekas orang potong, cuma nggak kepotong kayaknya, jadi kita lanjutin potong. Nah ini, jadi kami mencari kayu bakar untuk masak nasi karena kompor kita tidak mau menyala. Sebenarnya ini bukan menebang, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Ini adalah pohon yang sudah kering dan mati. Ini sekitar 60 cm ke atas adalah. Nah ini teman-teman bisa lihat ini bekas orang, jadi kita lanjutin, cuma karena nggak bisa kepotong jadi kita biarin, kita nyari ranting-ranting yang sudah patah dari pohonnya kita ambilin karena udah gak bisa diambil lagi ini karena gak bisa dipotong, jadi kita ambil, kita nyari untuk malamnya kita bakar. 254. Ini kita lagi masak nasi sebenarnya, cuma udah mateng. 255 jam 2 subuh, gak bisa tidur, gabut. Ini adalah pukul 2.54 kalau nggak salah ya, pukul 2.54 karena kita gak bisa tidur, jadi kita nungguin sampai pagi karena kita bisa tidur karena kita udah tidur dari jam 9, kemudian kita kebangun jam 2 subuh. Ngapain lu? Jadi kita bikin api supaya hangat tubuh kita. Sambil menunggu pagi, kita jalan-jalan ke area Tugu dari Gunung Guntur karena gabut ya guys. Waktu menunjukkan pukul 2 lebih, hampir jam 3 subuh. Ini kondisi kalau malam hari gelap sekali, hampir tidak terlihat apapun, jadi kita memerlukan yang namanya senter. Gunung Guntur, gunung mati, hutan mati. Kondisi di pagi hari, di sana adalah puncak tertinggi dari Gunung Guntur ya. Karena pagi ini kurang begitu baik, jadi awan menutupi semua gunung, jadi kurang terlihat jelas sunrise terbitnya ya. Tapi kita menikmati. Tapi bagi teman-teman yang mau mencoba ke sini, saya pikir bisa dicoba. Mungkin ini bukan untuk pemula karena jalur rute yang begitu menyulitkan,
medan perjalanan hampir 70% dari bebatuan dan Kita akan turun kerikil, lagi dan sisanya itu 3 jam tanah. menuju Ini adalah bawah. perjalanan menuju pulang kita. Ini kita ada di kota di hutan mati, cinta mati. Mantap guys. Jangan lupa sampah dibawa pulang, dibawa bawah. Kita adalah pendaki yang baik, jadi kita harus mematuhi aturan. Aduh. Kita pulang guys. Curam sekali guys. Curamnya 60 derajat. Rekam jadinya wing Will. Roger. Kemana tanah? Cana om. Udah dirin. Jalan terenggiling ya, bukan jalan belakangnya. Dirinya Will. Lembah. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Makan ikan tak boleh. Tidur di kamar tidak boleh.
Dah, gua saja. Ini cuma kita berdua saja kah? Turun. Aduh, mama, debrah. Eta debrah. Eta coplok. Perjalanan ini makin dalam. Kita turun ke dalam langit. Sebagian wilayah kalau emang Turun. Tarak tilu, hey. Oh. Jalan yang sangat melelahkan, sob. Mantap. Video Will. Turun lembah, guys.